Ya, kita lanjut ke pengertian tentang penelantaran ya. Tadi sudah dijelaskan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Di antaranya itu adalah bentuk-bentuk eksploitasi anak ya, dan juga penelantaran. Jadi sekedar pengetahuan buat ibu-ibu dan juga buat bapak-bapak semua bahwa anak sebelum umur 18 tahun ya itu masih merupakan tanggung jawab daripada orang tua, sehingga orang tua itu harus memenuhi hak-hak daripada anak itu sendiri ya, dimana itu nanti masuk dalam hak-hak dasar anak ya, atau dalam istilah globalnya itu adalah HAM atau hak asasi manusia ya, dimana hak-hak anak diantaranya itu adalah tidak diperbolehkan ataupun dilarang untuk ditelantarkan. Artinya ketika memang orang tua itu kok istilahnya bersedia dan siap ya untuk menjadi orang tua, maka ketika anak lahir pun itu tidak boleh ditelantarkan, harus dirawat, harus dididik, dan juga harus diurusi. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak ya, saya mau sedikit bertanya terkait tentang masalah penelantaran. Jadi mungkin dari Bapak Ihardi dan juga Ibu Imas ya, ini sedikit tahu tentang apa itu yang namanya penelantaran ya. Coba Pak Wihardi, apa yang Bapak ketahui tentang penelantaran? Coba. Kalau kita tidak bicara sama anak, itu penelantaran gak ya Pak? Cuek gitu. Oh iya. Di rumah. Tidak bicara sama anak ya, cuek kepada anak ya, tidak diajak komunikasi gitu ya. Itu menurut Pak Wihardi adalah bentuk penelantaran gitu ya. Ya oke, terima kasih jawabannya. Sekarang kepada Ibu Imas ya, silahkan yang dimaksud dengan penelantaran mungkin Ibu Imas tahu ya. Tidak memenuhi hak-hak anak, misalnya sekolah. Oke, itu tadi jawaban dari Ibu Imas bahwa tidak memenuhi hak-hak anak, diantaranya itu adalah anak tidak disekolahkan ya kan, anak tidak dididik ya, anak disuruh untuk bekerja mencari uang ya, padahal masih dalam usia dini yang seharusnya masih dalam tahap masa belajar. Ya, terima kasih. Itu adalah jawaban-jawaban yang sangat luar biasa yang diketahui ataupun yang bisa Bapak Ibu artikan ataupun maksud daripada penelantaran. Ya. Sekarang saya akan memberikan sebuah bacaan kepada Ibu dan Bapak ya terkait masalah penelantaran. Ini ada cerita tentang, judulnya itu adalah kisah Tasripin. Kisah Tasripin ya, bocah umur 12 tahun ya yang menghidupi ketiga adiknya ya. Untuk Bapak Wihardi silakan dibaca sebentar. Kisah Tasripin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Jakarta, jauh di sebuah dusun di desa Gunung Lurah, kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah. Tasripin 12, bocah tanggung dari dusun pesawahan, harus hidup sendiri dan mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya, Dandi 9, Rianti 7, dan Daryo 5. Tasripin harus bekerja di sawah agar adik-adiknya tetap bisa makan.
di rumah bilik kayu dengan luas 5 kali 7 meter persegi dengan satu ruang kamar luas 3 kali 3 meter persegi dan sebuah dapur dengan tungku kayu bakar serta isi perabotan yang sangat sederhana, dan hanya terdapat 2 buah kursi panjang dan 1 meja. Beralaskan lantai semen yang sudah pecah. Hidup 4 bocah sebatang kara. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya, sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun lalu. Kini bocah-bocah tersebut harus hidup sebatang kara dan tidur dalam satu kamar dengan kasur dan bantal yang sudah tampak lusuh dengan ditutupi matras. Ketiga adiknya sangat mengandalkan kakak kedua mereka, Tasripin, yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa pada padi, serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Ibu sudah meninggal dan bapak bekerja di Kalimantan bersama kakak, kata Tasripin Jumat. Ya, oke. Tadi sudah dibacakan oleh Pak Wiyadi, jadi cukup mewakili untuk ibu-ibu yang lain ya. Jadi ibu-ibu tidak usah baca, untuk bapak-bapaknya saja ya. Ini tadi kisah kasih Tasripin ya, bukan kisah kasih di sekolah. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Tasripin itu adalah bocah yang umur 12 tahun ya. Dia menghidupi, merawat ya adik-adiknya yang ada 3, di mana 4 anak tersebut itu ditinggal sama ayahnya yang bekerja di Kalimantan, sehingga ayahnya ini sudah jelas menelantarkan keempat daripada anak tersebut. Ibunya itu meninggal, sehingga Tasripin ini adalah merupakan tulang punggung daripada adik-adiknya. Di samping Tasripin itu kok merawat ya, mencuci bajunya ya kan, atau juga segala macamnya, memasaknya. Begitu juga Tasripin itu tidak lupa untuk mengajarkan akhlak kepada adik-adiknya dengan cara mengajak ngaji adik-adiknya di majelis-majelis yang terdekat ya. Ini adalah sebuah bentuk kisah ya tentang penelantaran dari orang tua. Oke, terima kasih. Ya, kita lanjut ke pengertian tentang penelantaran ya. Tadi sudah dijelaskan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Di antaranya itu adalah bentuk-bentuk eksploitasi anak ya, dan juga penelantaran. Jadi sekedar pengetahuan buat ibu-ibu dan juga buat bapak-bapak semua, bahwa anak sebelum umur 18 tahun ya, itu masih merupakan tanggung jawab daripada orang tua, sehingga orang tua itu harus memenuhi hak-hak daripada anak itu sendiri ya, dimana itu nanti masuk dalam hak-hak dasar anak ya, atau dalam istilah globalnya itu adalah HAM atau hak asasi manusia ya, dimana hak-hak anak diantaranya itu adalah tidak diperbolehkan ataupun dilarang untuk ditelantarkan. Artinya ketika memang orang tua itu kok istilahnya bersedia dan siap ya untuk menjadi orang tua, maka ketika anak lahir pun itu tidak boleh ditelantarkan, harus dirawat, harus dididik, dan juga harus diurusi. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak ya, saya mau sedikit bertanya terkait tentang masalah penelantaran. Jadi mungkin dari Bapak Wiyadi dan juga Ibu Imas ya, ini sedikit tahu tentang apa itu yang namanya penelantaran ya.
Coba Pak Wiarti, apa yang Bapak ketahui tentang penelantaran? Coba. Kalau kita tidak bicara sama anak, itu penelantaran nggak ya Pak? Cuek gitu. Oh Kalau iya. di rumah. Oke. Ya. Tidak bicara sama anak ya, cuek kepada anak ya, tidak diajak komunikasi, tidak. Itu menurut Pak Wiarti adalah bentuk penelantaran gitu ya. Ya oke, terima kasih jawabannya. Sekarang kepada Ibu Imas ya, silahkan yang dimaksud dengan penelantaran mungkin Ibu Imas tahu ya. Ya. Tidak memenuhi hak-hak anak, misalnya untuk sekolah. Oke, itu tadi jawaban dari Dimas bahwa tidak memenuhi hak-hak anak, diantaranya itu adalah anak tidak disekolahkan, ya kan? Anak tidak dididik, ya. Anak disuruh untuk bekerja, mencari uang, ya. Padahal masih dalam usia dini yang seharusnya masih dalam tahap-tahap masa belajar. Ya, terima kasih. Itu adalah jawaban-jawaban yang sangat luar biasa yang diketahui ataupun yang bisa Bapak Ibu artikan ataupun maksud daripada penelantaran. Ya. Sekarang saya akan memberikan sebuah bacaan kepada Ibu dan Bapak ya terkait masalah penelantaran. Ini ada cerita tentang, judulnya itu adalah kisah Tasripin. Kisah Tasripin ya, bocah umur 12 tahun ya yang menghidupi ketiga adiknya ya. Untuk Bapak Wiadi silakan dibaca sebentar. Kisah Tasripin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Jakarta, jauh di sebuah dusun di desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah. Tasripin 12, bocah tanggung dari dusun pesawahan, harus hidup sendiri dan mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya, Dandi 9, Rianti 7, dan Daryo 5. Tasripin harus bekerja di sawah agar adik-adiknya tetap bisa makan. Di rumah bilik kayu dengan luas 5 kali 7 meter persegi dengan satu ruang kamar luas 3 kali 3 meter persegi dan sebuah dapur dengan tungku kayu bakar serta isi perabotan yang sangat sederhana, dan hanya terdapat 2 buah kursi panjang dan 1 meja beralaskan lantai semen yang sudah pecah. Hidup 4 bocah sebatang kara. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya, sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun lalu. Kini bocah-bocah tersebut harus hidup sebatang kara dan tidur dalam satu kamar dengan kasur dan bantal yang sudah tampak lusuh dengan ditutupi matras. Ketiga adiknya sangat mengandalkan kakak kedua mereka, Tasripin, yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa pada padi, serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Ibu sudah meninggal dan bapak bekerja di Kalimantan bersama kakak, kata Tasripin. Jumat. Ya oke, tadi sudah dibacakan oleh Pak Wiardi, jadi cukup mewakili untuk ibu-ibu yang lain ya. Jadi ibu-ibu tidak usah baca, untuk bapak-bapaknya saja ya. Ini tadi kisah kasih Tasripin ya, bukan kisah kasih di sekolah. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Tasripin itu adalah bocah yang umur 12 tahun ya. Dia menghidupi, merawat ya adik-adiknya yang ada 3, di mana 4 anak tersebut itu ditinggal sama ayahnya yang bekerja di Kalimantan, sehingga ayahnya ini sudah jelas menelantarkan
keempat daripada anak tersebut. Ibunya itu meninggal sehingga Tasrifin ini adalah merupakan tulang punggung daripada adik-adiknya. Di samping Tasrifin itu kok merawat ya, mencuci bajunya ya kan, atau juga segala macamnya, memasaknya. Begitu juga Tasrifin itu tidak lupa untuk mengajarkan akhlak kepada adik-adiknya dengan cara mengajak ngaji adik-adiknya di majelis-majelis yang terdekat ya. Ini adalah sebuah bentuk kisah ya tentang penelantaran dari orang tua. Oke, terima kasih.